Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Maftuha Nurmalika Febrianti dengan NIM 0602032132 dan rekan saya Imelda Itania dengan NIM 0602032128. Di sini kami dari kelas B mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Di sini kami akan membahas mengenai need assessment. Untuk yang pertama, sejarah need assessment. Need assessment atau penilaian kebutuhan adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diinginkan, menempatkan kesenjangan dalam hasil kebutuhan dalam urutan prioritas, memilih yang paling penting untuk ditangani. Roger Kaufman yang dianggap sebagai bapak penilaian kebutuhan atau need assessment, Roger Kaufman pertama kali mengembangkan model untuk menentukan kebutuhan didefinisikan sebagai kesenjangan dalam hasil. Penekanan khusus pada hasil ini berfokus pada hasil atau akhir yang dihasilkan dari suatu produk, proses, atau input organisasi atau alat untuk mencapai tujuan. Kaufman juga berpendapat bahwa kebutuhan yang sebenarnya hanya bisa diidentifikasi secara independen dari pemilihan solusi yang prematur, di mana proses didefinisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan suatu berakhir pada diri mereka sendiri. Untuk melakukan penilaian kebutuhan kualitas menurut Kaufman, pertama, menentukan hasil, mengartikulasikan hasil yang diinginkan, dan jarak antara hasil. Setelah kebutuhan diidentifikasi, maka dapat dipilih solusi yang ditargetkan untuk menutup celah tersebut. Model Kaufman khususnya mengidentifikasi kesenjangan dalam kebutuhan di tingkat masyarakat yang disebut perencanaan mega, bersama dengan kesenjangan di makro atau organisasi dan mikro level tingkat individu dan kelompok kecil. Elemen organisasi bervariasi di antara ketiga tingkat yang berbeda, yakni hasil di tingkat mega, output di tingkat makro, dan produk di tingkat mikro. Sebuah penilaian kebutuhan tingkat mega harus dilakukan jika penerima manfaat utama dari hasil yang diinginkan adalah masyarakat itu sendiri, seperti dengan hasil lingkungan yang bersih atau keuntungan yang berkelanjutan. Jika yang diinginkan dihasilkan tidak secara langsung ke masyarakatan, tetapi disampaikan kepada masyarakat, seperti lulusan perguruan tinggi, maka penilaian tingkat makro harus dilakukan. Jika hasil yang diinginkan adalah blok bangunan untuk hasil yang lebih besar, seperti penjualan tunggal atau inspeksi yang lulus, maka mikro merupakan penilaian tingkat kebutuhan yang tepat. Berikut merupakan kemunculan historis dan pertumbuhan need assessment. Yang pertama, sebelum tahun 1960-an, atau kelahiran eksistensi untuk meningkatkan kebutuhan tersemat. Kemudian yang kedua, pada tahun 1960-an dan 1970-an, yaitu periode legislasi aksi sosial. Yang ketiga, pada tahun 1980-an, yaitu periode tantangan pendanaan dan big data. Kemudian yang keempat, pada tahun 1990-an, terdapat isu programming, integrated approaches, and capacity building. Dan yang terakhir pada tahun 2000 hingga saat ini, yaitu teknologi adaptation, participatory research, and public values. Pembahasan selanjutnya mengenai tokoh dan konsep need assessment. Konsep yang pertama, konsep Roger Kaufman 1993. Kaufman mengelompokkan penilaian kebutuhan ke dalam 4 jenis. Keempatnya dapat diadopsi sesuai dengan kebutuhan yang hendak dipenuhi. 4 jenis penilai kebutuhan yang diutarakan Kaufman meliputi yang pertama, Mega Need Assessment Level, merupakan penilaian kebutuhan yang berusaha mengidentifikasi dampak keberhasilan organisasi bagi
klien eksternalnya, dan masyarakat luas. Dalam hal ini dikaji kesenjangan yang terjadi antara ketercapaian aktual dan ketercapaian ideal organisasi. Kajian dilakukan dengan mengukur dampak keberhasilan organisasi terhadap pihak-pihak lain di luar organisasi, khususnya pada klien eksternal dan masyarakat luas. Yang kedua, macro level need assessment merupakan penilaian kebutuhan yang dilakukan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara kualitas ideal dan aktual dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan oleh organisasi pada pihak lain, terutama pada klien eksternalnya. Kemudian yang ketiga, ada micro level need assessment, merupakan penilaian kebutuhan yang berusaha mengidentifikasi perbedaan yang muncul antara ketercapaian kinerja ideal dan aktual dari para individu atau grup yang berada di dalam internal organisasi. Kemudian yang terakhir ada quasi need assessment, merupakan penilaian kebutuhan yang mengkaji perbedaan yang timbul antara kondisi aktual dan ideal dari sebuah proses dan sumber. Dalam hal ini, perbedaan yang timbul bukan pada hasil, melainkan pada proses atau input. Penilaian kebutuhan pada level ini biasa disebut dengan analisis metode atau alat, karena melalui analisis ini, taktik dan alat yang dianggap tepat diidentifikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep selanjutnya dari konsep Major and Pipe 1970. Model ini biasa disebut dengan sebagai performance analysis diagram flow. Model ini mendeskripsikan proses untuk menganalisis dan mengidentifikasi sifat serta penyebab masalah kinerja. Model ini dimulai dengan tahapan mengidentifikasi sifat dari kesenjangan yang ada. Tahap ini berupaya untuk memastikan bahwa masalah tersebut merupakan masalah kinerja. Jika terdeteksi bahwa masalah tersebut merupakan masalah kinerja, selanjutnya ditentukan seberapa pentingkah kesenjangan tersebut. Jika ternyata tidak penting, maka kegiatan analisis dihentikan. Namun jika dianggap penting untuk keberlanjutan organisasi, maka perlu dilakukan tindak lanjut, yaitu dengan menganalisis penyebab kesenjangan. Konsep selanjutnya, konsep Allison-Rosset, 1987. Allison-Rosset mengungkapkan beberapa langkah-langkah analisis kebutuhan pelatihan yang diungkapkan oleh Rosset adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih sumber informasi. Yang kedua, menetapkan tahapan analisis kebutuhan. Yang ketiga, memilih dan menggunakan peralatan analisis kebutuhan pelatihan. Yang keempat, menyusun alat pengumpulan data. Yang kelima, mempertimbangkan critical incident analysis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah need assessment. Terdapat 3 fase dalam menganalisis langkah-langkah need assessment. Fase pertama yaitu explore what is. 2 tujuan utama dari fase eksplorasi adalah memperoleh rasa komitmen terhadap penilaian kebutuhan di semua tingkatan dalam organisasi dan jaminan bahwa pembuat keputusan akan menindaklanjuti, yaitu menggunakan temuan dengan tindakan yang tepat waktu. Terdapat beberapa langkah pada fase pertama, yaitu terdiri dari langkah yang pertama, siapkan rencana pengelolaan. Langkah yang kedua, identifikasi masalah utama. Langkah yang ketiga, tentukan indikator kebutuhan. Langkah yang keempat, pertimbangkan sumber data. Langkah yang terakhir, tentukan prioritas awal. Kemudian di fase yang kedua, yaitu pengumpulan dan analisis data. Fase kedua adalah mendokumentasikan status apa dari perhatian atau masalah, membandingkan status dengan visi apa yang seharusnya, dan
menentukan besarnya kebutuhan dan penyebabnya. Keluaran utama dari fase ini adalah serangkaian pernyataan kebutuhan dalam urutan prioritas tentatif, berdasarkan kekritisan kebutuhan dan penyebabnya. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan dan analisis data sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan kelompok sasaran. Langkah yang kedua, mengumpulkan data untuk menentukan kebutuhan. Langkah yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan berdasarkan data. Langkah yang keempat, identifikasi dan analisis penyebab. Dan langkah yang terakhir adalah meringkas temuan. Kemudian fase ketiga yaitu pengambilan keputusan. Fase 3 adalah jembatan dari analisis ke tindakan untuk menggunakan temuan penilaian kebutuhan. Ini menjawab pertanyaan penting mengenai kebutuhan apa yang paling kritis dan apa saja solusi yang mungkin dan mana solusi yang terbaik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tetapkan prioritas kebutuhan. Yang kedua, identifikasi kemungkinan solusi. Yang ketiga, pilih solusi. Yang keempat, usulkan rencana aksi. Dan yang kelima, siapkan laporan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh need assessment. Penilaian kebutuhan adalah cara yang bagus untuk meningkatkan proses, tetapi tidak selalu mudah untuk memulainya. Mulailah dengan melihat beberapa contoh pertanyaan untuk lebih memahami data yang dicari. Contoh pertanyaan tersebut yaitu ada pertanyaan tingkat keberhasilan, yaitu mengenai kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kita, berapa probabilitas solusi kita berhasil, dan tugas apa yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan kebutuhan. Kemudian tentang pertanyaan kinerja, meliputi KPI mana yang digunakan untuk mengukur kinerja, seperti apa performa luar biasa, dan seperti apa kinerja saat ini. Kemudian pertanyaan operasionalnya mencakup stakeholder mana yang terlibat, di mana kebutuhan terjadi dalam proses, dan seberapa sering kita mengamati kebutuhan. Kemudian untuk selanjutnya adalah analisis need assessment. Untuk analisis need assessment di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah analisis organisasi. Analisis organisasi menentukan di mana pelatihan dapat dilakukan dan di mana seharusnya dilakukan di dalam organisasi. Analisis ini memfokuskan pada organisasi secara keseluruhan, antara lain mencakup analisis tujuan organisasi, analisis sumber daya, analisis efisiensi, dan analisis iklim organisasi. Analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi juga sangat penting. Analisis ini perlu untuk memperoleh informasi misalnya tren strategi bisnis, produktivitas, absensi, turnover, dan perilaku karyawan di tempat kerja. Selanjutnya, analisis operasi. Analisis operasi menentukan bagaimana karyawan melakukan suatu pekerjaan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apa yang seharusnya diberikan kepada karyawan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkat yang ingin dicapai. Analisis operasi memerlukan pengujian secara hati-hati pekerjaan yang harus ditampilkan setelah pelaksanaan pelatihan. Analisis ini mencakup pengumpulan informasi secara sistematis yang menggambarkan secara tepat bagaimana suatu pekerjaan atau kelompok pekerjaan dilakukan, penentuan standar kinerja atau performance untuk suatu pekerjaan, kemudian penentuan bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memenuhi standar tersebut, dan penentuan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk suatu kinerja yang efektif. Analisis individu.
Analisis ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kinerja setiap karyawan ketika melakukan pekerjaan. Pada tahap ini, kebutuhan pelatihan setiap karyawan ditentukan. Perbedaan antara kinerja yang diinginkan dengan kinerja yang sesungguhnya merupakan kebutuhan pelatihan bagi individu. Kinerja standar yang telah ditetapkan pada tingkat operasi merupakan kinerja yang ingin dicapai. Sedangkan informasi mengenai kinerja aktual karyawan dapat diperoleh dari data kinerja individu, penilaian supervisor, attitude survey, wawancara, dan sebagainya. Kesenjangan antara kinerja aktual dan kinerja yang ingin dicapai akan diisi dengan pelatihan. Dari tahap-tahap analisis tersebut dapat dikatakan bahwa analisis organisasi merupakan dasar untuk melakukan analisis operasi dan analisis operasi sebagai dasar dari analisis individu. Ketiga analisis kebutuhan pelatihan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Kerugian yang diperoleh jika program pelatihan tidak terkoordinasi dengan tujuan dan sasaran organisasi adalah waktu dan biaya dikeluarkan tanpa menghasilkan peningkatan kerja. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai need assessment. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.